Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Azam Tawakala. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan contoh soal tes wawancara pengawas pemilu kelurahan desa atau yang disebut Panwaslu Kelurahan Desa. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara like, komen dan subscribe. Anda juga bisa memilih ikon terima kasih di bawah video ini untuk mendukung langsung channel ini. Selamat mengikuti. Seperti biasa, pertanyaan yang paling pertama yang biasa ditanyakan oleh penguji adalah tentang data diri Anda. Data diri ini biasanya terdiri dari nama, alamat, pendidikan, pengalaman dan lain-lain. Jawab. Perkenalkan diri Anda dengan menyebutkan nama, pendidikan, pengalaman, terutama pengalaman tentang kepemiluan khususnya pengalaman Anda menjadi Panwaslu Desa ataupun Panwas TPS dan lain-lain. Pertanyaan kedua, penyelenggara pemilu terdiri dari. Jawab. Penyelenggara pemilu terdiri dari KPU, Bawaslu dan DKPP. Pertanyaan ketiga, apa kepanjangan dari KPU, DKPP, Bawaslu dan Panwascam? Jawab. KPU Komisi Pemilihan Umum DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, Panwascam, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Pertanyaan keempat, apa yang Anda ketahui tentang Panwaslu Kelurahan Desa? Jawab. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di kelurahan desa atau nama lain. Pertanyaan kelima, berapakah jumlah anggota Panwaslu Kelurahan Desa? Jawab. Panwaslu Kelurahan Desa terdiri dari 1 orang di setiap desa. Pertanyaan keenam, bisakah Anda sebutkan, apa saja tugas Panwaslu Kelurahan Desa sesuai pasal 56 ayat 3 Peraturan Bawaslu nomor 3 tahun 2022? Jawab. Panwaslu Kelurahan Desa melaksanakan tugas A. Pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan, B. Sosialisasi pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan, C. Penerimaan dan penyampaian laporan dan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan kepada Panwaslu Kecamatan, D. Pemantauan dan pembinaan pengawas TPS, dan E. Penyusunan laporan hasil pengawasan pemilu dan pemilihan. Pertanyaan ketujuh, berapakah jumlah dusun di desa Anda? Jawaban pertanyaan ini harus Anda sesuaikan dengan kondisi desa Anda masing-masing. Jawaban Anda akan lebih meyakinkan jika Anda juga langsung menyebutkan nama-nama dusun tersebut. Pertanyaan kedelapan, berapakah jumlah TPS yang ada di desa Anda pada pemilu sebelumnya? Jawaban pertanyaan ini juga harus disesuaikan dengan kondisi wilayah tempat tinggal Anda. Pertanyaan kesembilan, bisakah Anda sebutkan jenis-jenis pelanggaran pemilu? Jawab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat 3 jenis pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu. Pertanyaan ke-10, apa motivasi Anda ikut Panwaslu Kelurahan Desa? Jawab. Motivasi saya menjadi anggota Panwas Kelurahan Desa adalah untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi agar pemilihan umum yang tertib dan lancar bisa terwujud dan bangsa Indonesia bisa mendapatkan pemimpin yang diinginkan dengan mekanisme yang jujur dan adil. Pertanyaan ke-11, bagaimana sikap Anda jika pada suatu waktu tugas pengawasan berbenturan dengan tugas domestik lainnya? Jawab. Saya akan lebih mengutamakan tugas pengawas pemilu kelurahan desa karena saya sadar akan kewajiban untuk melaksanakan tugas pengawasan tahapan pemilu demi kelancaran pelaksanaan pemilu tahun 2024. Pertanyaan ke-12, berapa jumlah maksimal pemilih dalam satu TPS menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? Jawab. Jumlah pemilih maksimal dalam satu TPS adalah sebanyak 500 pemilih. Pertanyaan ke-13, apakah yang dimaksud dengan laporan pelanggaran pemilu menurut pasal 454 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? Jawab. Laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota,
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, Desa, Panwaslun LN, dan atau pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pertanyaan ke-14. Siapakah yang berhak menyelesaikan jika ada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu? Jawab. Pasal 457 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20.117 pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 456 diselesaikan oleh DKPP. Pertanyaan ke-15. Sebutkan alasan, mengapa kami harus merekrut Anda menjadi Panwaslu Kelurahan Desa? Jawab. Di sini Anda bisa menyampaikan keterampilan dan semua kemampuan yang dimiliki. Usahakan juga jangan terlalu hiperbola. Cukup buat yang bertanya kagum dengan jawaban yang dilontarkan. Demikian contoh soal tes wawancara Panwaslu Kelurahan Desa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan Anda sukses terpilih menjadi Panwaslu Kelurahan Desa. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.